Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Mobile, Alabama pada tahun 1980. Seorang mahasiswi muda, Catherine Foster, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Teman-temannya bingung, keluarganya cemas, tapi yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Catherine lahir pada bulan Maret 1961 di Pascagoula, Mississippi. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat dan aktif mengikuti kegiatan gereja. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Catherine sebagai gadis yang ramah, baik hati, rajin, pintar, serta memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Catherine melanjutkan pendidikan ke Mobile, Alabama dengan mendaftar di University of South Alabama untuk mengambil jurusan terapi fisik. Di sana ia tinggal di asrama kampus. Meskipun jauh dari orang tuanya, Catherine tidak pernah merasa kesepian. Hal ini karena kekasihnya sejak SMA, Tom Judon, juga menempuh pendidikan di universitas yang sama. Selain itu, beberapa teman lamanya pun berkuliah di sana, termasuk dua sahabat terdekatnya, Tish dan Jamie Cullum. Sebagai mahasiswa baru, Catherine dikenal sangat aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Ia mudah bergaul dan bersikap ramah kepada siapa saja yang ia temui. Kepribadiannya yang hangat membuat orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman, senang, dan bahkan kagum kepadanya. Kehidupan kampus yang semula tenang mendadak berubah setelah sebuah kejadian mengejutkan menimpa Catherine. Sabtu 23 Februari 1980, kampus mendadak gempar. Catherine menghilang. Teman-temannya sudah menghubungi keluarga Catherine, tapi ia tidak ada di rumah. Terakhir kali Catherine terlihat adalah pada Kamis pagi 21 Februari. Ia sempat mengikuti beberapa kelas dan juga terlihat di asrama. Namun setelah hari itu, tak ada yang melihatnya lagi. Kepanikan pun melanda. Semua orang dikerahkan untuk mencari keberadaan Catherine. Pihak universitas melaporkan kehilangannya kepada pihak berwenang dan pencarian pun dimulai. Mereka memulainya dari tempat Catherine biasa berada. Area kampus, kamarnya lalu meluas keluar area asrama. Beberapa ratus meter dari asrama ada hutan yang cukup lebat. Beberapa mahasiswa mencari ke area itu. Salah satu mahasiswa melihat ada sesosok tubuh terbaring di tanah, di antara pepohonan dan semak belukar di dalam hutan tak jauh dari jalan beraspal. Ia mendekat, mencoba memastikan apa yang ia lihat, dan benar saja, mayat wanita muda ada di sana. Setelah diperiksa, salah satu mahasiswa mengenali mayat itu. Dia adalah Catherine. Polisi datang ke lokasi lalu menutup semua akses ke sana. Tidak seorang pun boleh mendekati area itu kecuali para petugas yang berwenang. Catherine terbaring dalam posisi terlentang dengan genangan darah yang telah mengering di area kepala. Dapat dilihat dengan jelas 2 luka tembak di bagian kepala dan pelipis Catherine. Pakaiannya masih bersih dan rapi, serta tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Dilihat dari luka tembak pada Catherine, polisi yakin kalau dia sengaja dibunuh. Mayatnya lalu dibawa untuk diotopsi. Penemuan itu menghebohkan seluruh kota Mobile, hingga beritanya dimuat di surat kabar setempat. Warga bertanya-tanya siapa yang tega melakukannya pada gadis baik seperti Catherine. Penyelidikan pun dimulai. Untuk mencari pelaku, penyidik mengumpulkan informasi tentang Catherine. Sebagai remaja 18 tahun yang jauh dari orang tua dan dengan aturan rumah yang ketat, penyidik menduga bisa saja Catherine melakukan tindakan nakal karena baru merasakan kebebasan, seperti mengkonsumsi alkohol atau bahkan narkoba yang membuatnya terlibat dalam suatu masalah. Untuk mencari jawaban itu, forensik melakukan tes toksikologi pada tubuh Catherine. Sembari menunggu hasil tes tersebut, penyidik menemui keluarga Catherine. Menurut orang tuanya, Catherine adalah orang yang baik, hingga tidak mungkin dia memiliki masalah atau konflik dengan seseorang yang sampai menyebabkan hal seperti ini terjadi. Mereka juga mewawancarai teman-temannya di kampus. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka sempat melihat Catherine mengikuti beberapa kelas, serta berada di koridor asrama pada Kamis pagi. Keterangan dari Tish dan Jamie turut memperkuat bahwa Kamis adalah hari terakhir Catherine terlihat. Mereka sebenarnya berencana untuk pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari pada hari Kamis itu. Tish sudah menunggu di area parkir, sementara Jamie berjalan keluar dari asrama bersama Catherine
menuju tempat Tish menunggu. Namun sesampainya di luar, Catherine tiba-tiba teringat sesuatu yang tertinggal di kamarnya. Ia mengatakan kepada Jamie bahwa ia akan segera kembali, lalu kembali ke asrama. Jamie kemudian menghampiri Tish dan mereka berdua menunggu di mobil. Tapi Catherine tidak pernah kembali. Karena mengira Catherine mungkin pergi bersama kekasihnya, mereka tidak merasa khawatir dan akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa dirinya. Kekhawatiran baru muncul ketika Catherine tidak hadir di kelas pada Sabtu siang pukul 2. Pada titik itu, mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena sejak Catherine pergi mengambil sesuatu yang ia lupakan, mereka tak pernah bertemu dengannya lagi. Tish kemudian menghubungi keluarga Catherine karena ia mengira mungkin Catherine pulang ke rumah tanpa memberi kabar. Namun keluarganya mengatakan bahwa Catherine tidak berada di rumah dan mereka sama sekali tidak menerima kabar darinya sejak 2 hari terakhir. Hal itu membuat keluarga mulai cemas karena Catherine bukan tipe yang pergi begitu saja tanpa memberi tahu siapapun. Akhirnya mereka mulai panik dan berusaha mencari informasi dengan bertanya ke banyak orang. Namun tidak ada satupun yang mengetahui dengan pasti di mana Catherine berada. Mereka kemudian melapor kepada pihak kampus yang selanjutnya pihak kampus meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Dari hasil wawancara awal, polisi memperoleh petunjuk bahwa Catherine sudah tidak terlihat sejak hari Kamis saat ia terakhir kali kembali ke asramanya. Kemudian hasil uji toksikologi menunjukkan bahwa Catherine negatif dari alkohol maupun obat-obatan terlarang. Artinya saat kejadian berlangsung ia berada dalam keadaan sadar penuh dan tidak berada di bawah pengaruh zat apapun. Temuan ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa ia dibunuh dalam kondisi sadar. Dan hasil otopsi menunjukkan kalau Catherine tewas karena tembakan kedua di pelipis kanan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuhnya yang lain. Serta waktu kematiannya 8-24 jam sebelum ditemukan. Berdasarkan perkiraan waktu kematian dan keterangan dari keluarga dan teman Catherine, penyidik berasumsi kalau Catherine telah diculik di hari Kamis dan dibunuh di hari Jumat, lalu dibuang di hutan itu. Penyelidikan terus berlanjut. Tish dan Jamie sempat masuk dalam daftar orang yang dicurigai, namun kecurigaan tersebut tidak bertahan lama karena mereka sama-sama memiliki alibi yang kuat. Setiap tempat yang Tish datangi pada hari-hari saat Catherine menghilang dapat dipastikan melalui saksi-saksi yang melihatnya. Sementara itu, Jamie, orang terakhir yang diketahui bersama Catherine sebelum ia menghilang, keberadaannya pada rentang waktu sejak Catherine hilang hingga jasadnya ditemukan dapat dipastikan. Ia sedang berada di rumah keluarganya. Dengan bukti alibi yang jelas dan konsisten, baik Tish maupun Jamie akhirnya dikeluarkan dari daftar tersangka. Perhatian penyidik kini beralih ke kehidupan percintaan Catherine. Dalam banyak kasus pembunuhan terhadap perempuan, pelaku seringkali adalah pasangannya sendiri. Beberapa hari sebelum Catherine menghilang, dia memergoki Tom mencium gadis lain. Hal itu memicu ketegangan di antara mereka. Kondisi itu menjadi perhatian bagi penyidik. Mereka menelusuri aktivitas Tom pada hari-hari menjelang kematian Catherine. Awalnya semua terlihat normal. Tapi ada waktu di mana Tom tidak dapat diketahui keberadaannya selama 6 jam di Jumat malam menjelang Sabtu pagi. Saat penyidik menelusuri keterangan dari para mahasiswa lain, salah satu dari mereka memberikan laporan yang cukup mengejutkan. Tepat pada rentang waktu ketika keberadaan Tom tidak diketahui. Laporan itu berasal dari seorang wanita muda yang tinggal di asrama kampus. Wanita itu menderita asma parah. Dia terbangun Sabtu pagi pada pukul 2 karena asmanya kambuh. Dia membuka jendela agar udara dapat masuk. Saat itulah ia mendengar yang diyakininya sebagai suara tembakan sebanyak 2 kali. Tom diinterogasi, tapi dia bersikukuh kalau ia tengah sendirian saat suara tembakan dilaporkan. Ketika dilakukan tes poligraf, ia gagal. Hal ini membuat Tom menjadi tersangka utama dalam penyelidikan. Namun situasi berubah ketika seorang pria datang melapor kepada pihak kepolisian. Ia mengaku bahwa putranya yang dikenal sering membuat masalah telah membawa kabur pistol miliknya pada hari Kamis. Putranya itu sempat menghilang beberapa waktu dan ketika ia pulang, ia terlihat sangat terguncang dan berperilaku tidak biasa. Kekhawatiran itulah yang mendorong pria itu untuk melapor ke polisi. Tapi setelah diuji, senjata itu tidak cocok dengan peluru yang digunakan untuk menembak Catherine.
Tidak ada tersangka yang jelas dan minimnya petunjuk membuat penyelidikan menemui jalan buntu. Sebagai langkah lanjutan, mereka mulai menyelidiki lingkungan kampus dengan dugaan bahwa pelaku mungkin berasal dari pihak yang memiliki akses ke sana tanpa dicurigai. Mereka mulai memeriksa staf kampus. Dari semua staf yang telah diperiksa, ada satu orang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Seorang pemeliharaan kampus yang dulunya adalah anggota Garda Nasional. Ia pernah menculik mahasiswi kedokteran. Karena korban mencoba kabur, ia menembaknya hingga tewas. Dugaan tersebut muncul karena ia sering berada di sekitar area kampus dan memiliki akses ke berbagai fasilitas tanpa menimbulkan kecurigaan. Penyidik menduga bahwa ia mungkin telah menculik Catherine dan menahannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Namun ketika ia diinterogasi, keterangan yang diberikannya sangat kuat dan konsisten. Ia memiliki alibi yang jelas. Sejak hari Kamis hingga Sabtu pagi, ia berada di kampus dan bekerja seperti biasanya. Alibi tersebut diperkuat oleh catatan pekerjaan dan saksi-saksi yang melihatnya. Serta hasil otopsi pada tubuh Catherine tidak ditemukan tanda-tanda penyerangan atau perlawanan, membuatnya terbebas dari segala tuduhan. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan telah berlalu. Penyidik sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun yang mengarah pada pelaku. 3 tahun kemudian, sebuah laporan bunuh diri seorang pria kembali menarik perhatian penyidik yang menangani kasus Catherine. Pria itu bernama Michael Maris. Ia diketahui pernah bekerja sebagai petugas keamanan di University of South Alabama pada saat Catherine menghilang. Apartemennya terletak hanya sekitar 1 mil dari kampus. Ketika polisi mengolah TKP, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Foto, potongan koran berita, salinan hasil otopsi Catherine, serta tulisan tangannya tentang kasus tersebut ada di sana. Selain itu, saat memeriksa rumah tersebut, mereka menemukan kamar dengan kasur yang dikelilingi oleh kurungan kawat besi. Berdasarkan temuan itu, polisi berasumsi bahwa pria tersebut memiliki sifat narsistik dan akhirnya mengakhiri hidupnya karena merasa bersalah. Namun setelah memeriksa catatan kerjanya saat itu, dia sedang bekerja di Kamis malam selama 8 jam hingga Jumat pagi. Lalu lanjut lagi di Jumat malam hingga Sabtu pagi. Jadi tidak mungkin dia pelakunya. Penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa alasan bunuh dirinya bukan karena kasus tersebut. Pria itu ternyata memiliki riwayat keluarga dengan kecenderungan bunuh diri. Sementara itu, dokumen dan foto yang ditemukan di rumahnya diduga berkaitan dengan ketertarikannya terhadap dunia kepolisian. Ia pernah mendaftar menjadi polisi namun gagal di tes psikologi. Tampaknya ia berusaha memecahkan kasus besar di kotanya saat itu, dengan harapan bisa membuktikan kemampuannya dan mungkin diterima menjadi anggota kepolisian suatu hari nanti. Lagi-lagi, tak ada petunjuk yang mengarah pada pelaku. Polisi sulit memecahkan kasus ini karena minimnya petunjuk. Bertahun-tahun kemudian, kasus kematian Catherine tak pernah menemukan titik terang. Kasus itu akhirnya dinyatakan sebagai cold case. 28 tahun berlalu, pada tahun 2008, seorang jurnalis menulis ulang kisah tentang hilangnya Catherine. Ia berharap dengan mengangkat kembali kasus yang nyaris terlupakan itu, akan ada seseorang di luar sana yang kembali mengingat sesuatu, atau bahkan mungkin rasa bersalah seseorang. Setelah mendapat izin dari orang tua Catherine, artikel tersebut diterbitkan. Beberapa hari setelah artikel itu beredar, ada seorang pria yang menghubungi kepolisian. Dia bernama Ricky. Ia menceritakan kalau temannya telah membunuh seseorang di kampus pada tahun 1980. Mereka bertemu di perkumpulan kelompok Alcoholics Anonymous. Kelompok ini bertujuan membantu orang yang mengalami kecanduan alkohol agar berhenti minum dan menjalani hidup lebih sehat. Orang yang dimaksud Ricky bernama Jamie Letson. Awalnya Ricky tidak percaya, dan untuk meyakinkannya, Jamie membawa Ricky ke perpustakaan setempat dan mencetak artikel di tahun 1980, lalu menunjukkan foto yang diklaim sebagai gadis yang telah ia bunuh. Selain itu, Jamie juga memiliki surat pengakuan yang ditujukan untuk orang bernama Catherine. Dalam program yang mereka ikuti ada serangkaian kegiatan yang dikenal sebagai 12 langkah yang merupakan panduan untuk pemulihan. Salah satunya adalah menulis surat untuk orang yang pernah disakiti dengan tujuan untuk mengurangi rasa bersalah. Dan Jamie menulis surat untuk Catherine, orang yang telah ia habisi. Dari sinilah kasus lama Catherine mulai kembali disorot dan diselidiki ulang oleh kepolisian.
polisi membuka kembali berkas lama tentang kasus ini. Setelah diperiksa, ada satu nama yang sangat mirip dengan Jamie Letson. Setelah diselidiki, ternyata Jamie Letson adalah Jamie Cullum. Nama baru Letson ia dapat setelah pernikahannya. Sejak saat itu, ia menggunakan nama Jamie Letson. Untuk mengkonfirmasi keterangan Ricky, polisi menemui ayah tiri Jamie setelah melacak alamatnya. Saat ditanya pada ayah tiri Jamie, dia mengaku pernah melihat surat yang dimaksud. Saat itu ayahnya cukup terkejut. Dia tidak mengira bahwa surat yang ditulis putrinya itu adalah sebuah kebenaran. Pasalnya, Jamie seringkali berbohong, melebih-lebihkan dan menceritakan kisah-kisah gila dan tak masuk akal. Kebiasaannya itu membuat keluarganya tak pernah bisa 100% mempercayainya. Dalam surat yang ditulis Jamie pada tahun 2002 dan ditujukan untuk Catherine, ia mengakui bahwa pada hari itu ia membawa Catherine ke sebuah area hutan. Di sana ia menembak bagian belakang kepala Catherine. Ketika tubuh Catherine terjatuh dan menimbulkan suara, Jamie mendekatinya dan menembakkan satu tembakan lagi ke arah pelipis dari jarak sangat dekat, memastikan bahwa Catherine tidak lagi bernapas. Setelah itu, Jamie meninggalkan lokasi kejadian, kembali ke asrama dan berusaha bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun polisi sudah memiliki surat pengakuan dari Jamie, mereka menghadapi kendala baru. Waktu kematian Catherine tidak sesuai dengan pengakuan tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, penyidik memutuskan membuka kembali berkas hasil otopsi Catherine. Setelah diperiksa, rupanya mereka menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Tes kadar kalium pada cairan vitreous menunjukkan bahwa waktu kematian Catherine diperkirakan antara 40 hingga 48 jam sebelum jasadnya ditemukan. Temuan ini ternyata sejalan dengan pengakuan Jamie. Untuk memperjelas perhitungan waktu kematian, penyidik kemudian mendatangi Universitas Tennessee di Knoxville yang memiliki fasilitas riset forensik terkenal bernama Forensic Anthropology Center atau yang lebih dikenal dengan sebutan Body Farm. Di tempat ini, tubuh-tubuh yang didonasikan dipakai untuk penelitian. Salah satu tujuannya adalah mempelajari bagaimana tubuh membusuk dari waktu ke waktu yang dapat membantu ahli forensik mengetahui kapan seseorang meninggal, yang sangat berguna dalam penyelidikan kasus kriminal. Peneliti kemudian menempatkan jenazah wanita dengan usia sama dengan Catherine di area hutan dan membiarkannya mengamati proses dekomposisi dari waktu ke waktu untuk melihat seberapa cepat proses dekomposisi dan seperti apa bentuknya. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa memang sesuai dengan pengakuan Jamie dalam suratnya, tepat 48 jam. Namun ada satu masalah lagi yang harus dikonfirmasi, yaitu suara tembakan di hari Sabtu dini hari. Setelah diselidiki ulang, dua penjaga keamanan yang sedang bertugas saat itu juga mendengar suara tersebut, namun suara itu adalah suara kembang api. Rupanya ada masalah dengan anak-anak yang menyalakan kembang api di daerah itu. Jadi laporan tentang tembakan di pukul 2 pagi diabaikan. Bukti-bukti itu sudah cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Jamie yang sudah berusia 48 tahun ditangkap di sebuah penampungan di Jackson, Mississippi. Motifnya menghabisi Catherine adalah karena cemburu. Ia menginginkan Tom sebagai kekasihnya. Bahkan obsesinya itu sudah terlihat sejak SMA. Dia mengambil foto-foto Tom dan mengaku pada teman-teman dan keluarganya kalau Tom adalah kekasihnya. Salah satu kutipan dari surat pengakuannya berbunyi, "Akulah Jamie, gadis yang telah merenggut nyawamu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku temanmu, tapi aku terobsesi dengan Tom, dan kau menghalangi jalanku." Jamie telah menghabisi Catherine dengan pistol kaliber 22 yang ia curi dari neneknya. Pistol yang ia gunakan untuk membunuh Catherine dibuang di tempat sampah asrama saat itu. Persidangan kasus Catherine turut dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta teman-teman dekatnya. Mereka datang untuk mencari jawaban dan keadilan atas kehilangan yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei 2010, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Jamie dinyatakan bersalah atas pembunuhan Catherine dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.